Terdakwa kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang sempat buron Joko Chandra divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Joko Chandra terbukti bersalah dalam kasus suap fatwa MA kepada sejumlah penegak hukum. Penggiat anti korupsi menilai vonis ini terlalu ringan. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Boyamin Saiman, Koordinator MAKI. Selamat sore Pak Boyamin. Selamat sore, Riana. Oke. Pak Boyamin, Majelis Hakim memvonis Joko Chandra 4 tahun 6 bulan penjara. Apakah kemudian menurut Anda dan juga penggiat anti korupsi vonis ini sudah memenuhi asas keadilan, Pak Boyamin? Ya, pun saya selaku orang yang berkecimpung hukum harus pertama kali azas res judicata, menghormati putusan hakim, meskipun itu dirasa salah. Nah, dalam kasus ini sebenarnya tidak salah, karena memang ancaman hukuman penyuap itu kan hanya 5 tahun. Dan sudah 4 tahun tuntutan jaksa dinaikkan setengah tahun oleh hakim. Jadi mungkin sebenarnya hakim pengen juga 5 tahun kira-kira. Tapi ya yang dianggap paling pas mendekati 4,5 itu secara undang-undang sudah adil karena memang maksimal hanya 5 tahun. Dan saya pun dalam posisi tertentu begitu tetap menghormati itu, ya meskipun memang itu rasanya menjadi sesuatu yang mengharu biru proses hukum ini. Kira-kira kalau kemarin itu tidak ada heboh begitu, kira-kira kan Pak Joko Chandra ini belum pulang ke Indonesia gitu kan. Karena dianggap buron waktu itu sesuatu yang juga banyak masalah gitu kan. Bagaimana proses-prosesnya mulai sidang pertama di Jakarta Selatan begitu diputus bebas, baru kemudian di tingkat PK dihukum bersalah. Jadi proses itu saya yakin ini banyak hal yang sebenarnya saya berharap Pak Joko Chandra kemarin itu ketika mengajukan diri jadi justice kolaborator itu akan mengungkap proses tahun 99 sampai tahun 2000 ini gitu. Bagaimana dia banyak bersinggungan dengan oknum penegak hukum yang tidak profesional dan ada yang barangkali cenderung nakal kan gitu kan. Jadi ini yang sebenarnya saya berharap banyak itu. Jadi tapi nampaknya cuman pada posisi yang justice kolaborator minimalis yang sekedar dia merasa dia alami tapi tidak mengungkap perkara yang lebih besar. Oke, Pak Boyamin, ya meskipun kemudian vonis majelis hakim ini lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang 4 tahun saja, kalau dilihat dari kualitas vonisnya, apakah ini kemudian sesuai dengan apa yang dilakukan Pak Joko Chandra menyuap aparat penegak hukum yang vonisnya malah lebih tinggi begitu dibandingkan dengan Pak Joko Chandra? Ya, konsepnya gini Riana, bahwa orang yang mau menyuap itu dianggap oleh pembuat undang-undang kita, undang-undang pemberantasan korupsi, sesuatu yang memang dianggap manusiawi, orang mau mencari selamat. Tapi justru yang dihukum berat itu adalah penegak hukumnya, karena dia harusnya kan menegakkan hukum. Dan kalau ada orang menyuap kan mestinya ditangkap karena mencoba menyuap kan itu kan. Nah justru dia ketika menerima ini kan justru itulah yang paling salah. Jadi itulah kenapa sampai level 20 tahun kalau penegak hukum itu, karena memang yang dianggap paling salah dan paling berat dan paling jahat istilahnya begitu kalau di kategori suap itu adalah penerima suapnya. Karena toh dia sudah gaji negara dan tugasnya menegakkan hukum. Justru itulah yang memang saya memahami dan itu lebih adil karena orang seperti dalam konteks orang ditilang di jalan misalnya begitu kan, ya berusaha jangan ditilang dong Pak gitu lah. Mestinya polisinya yang tidak mau disuap gitu kan, dan malah menangkap orang yang mau mencoba itu gitu. Jadi karena ini penegakan hukum di situ sebenarnya, penegakan hukum itu otomatis berkesinambungan, berkelindan dengan keadilan. Maka ya otomatis yang harus dihukum berat itu memang penegak hukumnya, dan itu sudah rumusan kita pas itu dan tidak ada sesuatu yang kurang sebenarnya. Tapi ya memang mestinya undang-undangnya kalau depan mestinya kalau perlu penyuap itu sampai di angka 20 tahun, sementara yang menerima suap seumur hidup. Jadi supaya tidak ada orang penegak hukum kita yang berkhianat terhadap amanat dan berkhianat terhadap negaranya. Karena dengan merajalelanya penegak hukum nanti korupsi, menerima suap dan lain sebagainya, lama-lama orang
tidak percaya penegakan hukum, kalau sudah tidak percaya penegakan hukum bisa jadi lebih level tinggi lagi tidak percaya kepada negara, lama-lama negara ini bubar gitu. Jadi itu yang mestinya treatment penegakan hukum lah yang utama, Rian. Oke, Pak Boyamin, tapi vonis ini bisa memberikan efek jerak kepada para pemberi suap, kepada para pelaku koruptor yang mencoba untuk menyuap aparat penegak hukum, atau tidak akan memberikan efek jerak begitu? Karena memang di hulunya, yakni undang-undangnya ini memang menerapkan seperti itu, Pak Boyamin. Ya belum, karena salah satu kita belum ada efek jerak itu kan ancaman yang ringan. Dan bahkan kalau bicara adil saya membandingkan begitu, malah di KPK itu lebih ringan lagi pemberi suap aja ada yang 2 tahun, 1,5 tahun gitu kan. Jadi ada beberapa kan kasus OTT suap itu kan malah ada yang 1,5 tahun bahkan. Ada yang rata-rata 2 tahun gitu. Tapi kalau yang ditangani Bareskrim dan Kejaksaan ini kan sebenarnya lebih tinggi gitu kan kalau bicara adil. Itulah yang sebenarnya memang belum menjadikan faktor penjeraan karena hukumannya ringan. Dan sebenarnya kan kalau menyuap ini kan ada sesuatu yang sebenarnya ada sesuatu kesalahan. Katakanlah ada dugaan korupsi juga supaya tidak diproses kan gitu kan. Nah ini yang selama ini belum ditindaklanjuti seperti kasus bansos itu kan saya mengejar untuk diterapkan pasal 2 dan pasal 3 supaya nanti dapat ancaman seumur hidup. Tapi nyatanya KPK aja masih berkutat dengan pasal suap aja kan itu kan. Dan itu yang sangat sementara ini saya masih prihatin terhadap penegakan hukum yang tidak profesional ini. Tidak profesional itu ukurannya apa? Tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemudian tidak ada penjeraan. Oke, itu, penegakan hukum yang tidak profesional yang tadi disebutkan oleh Pak Boyamin, apakah ini menjadi momentum peringatan kepada para penegak hukum untuk bisa lebih kemudian lebih tegas dan juga lebih maksimal dalam menegakkan pemberantasan korupsi, terutama kalau kita berkaca dari vonis-vonis ataupun tuntutan yang diberikan kemarin? Ya, dalam konteks kita belajar di kasus ini, ada yang belum tuntas juga dan kebiasaan kita baik di KPK, kepolisian, kejaksaan itu kan hampir semua perkara saya punya catatan tidak tuntas. Misalnya dalam kasus ini, kingmaker kan belum pernah dikejar oleh KPK, padahal sudah saya serahkan hampir bersamaan dengan kepolisian dan kejaksaan waktu itu bagaimana peran seorang kingmaker. Dan itu diformulakan lebih lanjut misalnya istilah bapakku, bapakmu. Terus ada inisial 5 orang. Sudah saya serahkan. Dan waktu saya diundang KPK sudah saya jelaskan kira-kira peran orang itu namanya siapa, jabatannya apa, sudah saya jelaskan dengan rinci. Bahkan saya mendapat tambahan ada satu saksi yang sudah ngomong siapa kingmaker itu gitu. Jadi dari orang-orang saksi yang diproses ke pengadilan kemarin ada yang sudah menyampaikan ke saya lewat orang lain bahwa dia juga confirm kingmaker itu adalah sama dengan yang saya analisa, dan itu bahkan transkrip pembicaraan 200 halaman itu kalau dipajak penuh begitu nanti akan kelihatan sebenarnya kingmaker itu siapa. Itu karena berkelindan dengan bapakku, bapakmu. Jadi sudah agak gampang lah kalau itu. Dan saya pun Riana juga tidak mungkin akan berdiam diri kalau KPK ini nanti mendiamkan. Saya tetap mendorong dituntaskan dengan cara menggugat pra peradilan. Mungkin saya beri kesempatan 3 bulan lah. Kalau nanti tidak ada perkembangan, saya gugat dan saya buka itu transkrip yang 200 halaman itu. Jadi masyarakat juga bisa menilai siapa sebenarnya kingmaker itu. Dan inilah yang sebenarnya pelajaran yang harus kita ambil bahwa kita dalam hal penegakan hukum harus tuntas dan sampai level yang atas gitu. Jangan sampai nanti yang bahasanya kembali ke istilah masyarakat hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas kan itu. Dan inilah yang beberapa persoalan juga di KPK, misalnya bansos misalnya. Sampai harus saya gugat KPK hanya untuk sekedar memanggil Ihsan Yunus anggota DPR. Padahal itu ada yang majalah Tempo lebih tinggi lagi, banyak yang istilah madam kan dan lain sebagainya. Itu kan. Jadi ini yang masih ada istilahnya itu kekurang profesionalan. Lebih nggak enak lagi saya bolehlah menyebut ini penyakit kita. Itu dalam memberantas korupsi tidak pernah tuntas dan justru menyisakan yang besar-besar. Oke, baik. Ini yang jadi pelajaran kita semua. Oke, Pak Boyamin, kasus ini belum selesai karena kingmakernya itu kemudian belum terungkap, tapi tadi Anda sudah memberikan banyak kisi-kisi, sementara Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus ini sudah ditutup dan menyerahkan bola ini kepada KPK kalau memang KPK ingin mengembangkan penyidikan. Artinya sekarang bolanya betul-betul ada di KPK kalau KPK ingin meneruskan dan juga membuka tabir siapa kingmaker di balik kasus Joko Chandra ini ya, Pak Boyamin.
saya kan punya alasan yang sembunyi, tapi meskipun saya buka, Riana. Kenapa saya menyalahkan KPK? Karena saya pikir itu kepolisian dan kejaksaan tidak akan mampu mengejar kingmaker ini. Ada beban psikologis dan lain sebagainya. Kenapa Pak Boyamin? Kenapa tidak mampu? Apakah kemudian dia orang yang sangat berpengaruh di Republik ini? Kenapa Anda bisa mengatakan seperti itu? Ya, berpengaruhnya sih tidak berpengaruh tinggi banget juga enggak, tapi agak tinggi, dan itu menjadikan beban psikologis bagi teman-teman di kepolisian dan kejaksaan akan sulit untuk menangani ini. Dari itu kan bisa ditebak juga kita kira-kira gitu ya. Nah, kira-kira yang saya maksudkan itu siapa dan kenapa saya harus mengandalkan KPK? Ya ada faktor lain bahwa KPK ini kalau kemarin radarnya itu tetap tinggi penyadapan, mestinya kasus ini kan bisa dikenakan OTT oleh KPK. Bagaimana uang itu diserahkan dari adik iparnya Joko Chandra kepada Andi Irfan Jaya misalnya begitu. Terus kemudian yang diduga kepada Pinangki. Terus juga berkaitan dengan Tommy Sumardi, bagaimana diduga menyerahkan kepada oknum-oknum yang di kepolisian misalnya. Itu kan mestinya ini bisa dilakukan OTT KPK kalau KPK tidak tidur. Kalau tidak istilahnya merendahkan radarnya gitu. Karena kemarin 1 tahun itu kan seperti tidak melakukan kegiatan apa-apa periode kemarin. Baru setelah saya perkarakan termasuk dugaan pelanggaran kode etik Pak Firly naik helikopter dan kemudian beberapa teman-teman yang lain juga melakukan serangan secara sistemik begitu kira-kira terhadap KPK yang dianggap tidak melakukan kegiatan apa-apa, baru ada OTT 2 menteri misalnya. Jadi ini yang perlu harus dicermati bagaimana sebenarnya masyarakat itu sangat mendambakan KPK, termasuk saya itu juga masih mencintai KPK, maka dengan lakukan kegiatan-kegiatan ini supaya KPK nanti muncul lagi. Dan itulah yang sebenarnya salah satu tugas utama KPK nanti dianggap berhasil, salah satunya kalau bisa mengungkap kingmaker dan membawa proses ke pengadilan siapa kingmaker ini. Oke, baik, nanti kita tunggu saja bagaimana kemudian sepak terjang KPK, apakah punya political will ataupun punya keinginan untuk betul-betul mengungkap kingmaker yang tadi disebutkan oleh Pak Boyamin, apakah itu akan terjadi? Nanti kita tunggu saja bagaimana tindakan ataupun langkah konkret dari KPK ujung dari kasus Joko Chandra ini. Terima kasih sekali Pak Boyamin Saiman, Koordinator MAKI atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Terima kasih.